Shalom dan salam sehat untuk kita semua. Bagaimana kabarnya? Dan seperti biasa, Ibu berharap kita semua dalam keadaan sehat-sehat selalu. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mata pelajaran pergudangan. Nah, sebelumnya minggu yang lalu Ibu sudah memberikan materi tentang pergudangan. Nah, untuk materi pergudangan kali ini akan banyak slide-nya. Dan ini akan menjadi untuk 2 pertemuan. Nah, di pergudangan ini adapun kompetensi dasar sama seperti pertemuan yang sebelumnya, yaitu menerapkan pencatatan data keluar masuk barang beserta peralatan gudang yang digunakan. Kemudian dari segi keterampilannya melakukan dokumentasi data keluar masuk barang beserta peralatan gudang yang digunakan. Kita akan belajar tentang pergudangan. Setelah sebelumnya Ibu sudah kasih materi tentang pergudangan. Untuk mengingat kembali materi sebelumnya, kalian bisa buka videonya kembali dan lihat kembali agar kalian mengerti materi ini dari awal sampai akhirnya. Dan seperti sebelumnya Ibu sudah mengatakan kalau kalian akan punya 3 buku mata pelajaran, yaitu pergudangan, material handling equipment, dan logistik multimoda. Nah, kali ini tentang pergudangan. Setelah sebelum Ibu kasih materi, ini kita lanjut tentang materi yang dari lanjutan yang kemarin. Nah, makanya ada baiknya kalau kalian melihat dari video sebelumnya agar kalian lebih mengerti tentang pergudangan itu sendiri. Di sini kita akan lanjut tentang misi pergudangan. Penyeimbang dan penyangga adanya variasi jadwal produksi permintaan. Kemudian sebagai produk mixing. Kemudian untuk memperpendek jarak distribusi. Adapun manfaat pergudangan ada 4, yaitu manufacturing support, produk mixing, sebagai perlindungan terhadap barang, dan sebagai persediaan. Tata letak dalam gudang. Nah, tata letak barang dalam gudang ini mempunyai aturan sendiri dan tidak boleh diletakkan begitu saja. Baik, kita harus tahu dulu tata letak barang dalam gudang, yaitu merupakan suatu metode peletakan barang dalam gudang untuk mempermudah, mempercepat, dan meningkatkan efisiensi dari gudang tersebut dalam menampung barang maupun mengalirkan permintaan barang kepada pihak yang melakukan permintaan. Kemudian yang harus diperhatikan adalah sistem pengukuran kecepatan yang baik dan sistem pengendalian yang baik. Jadi itu yang perlu diperhatikan dalam tata letak barang dalam gudang, yaitu sistem pengukuran kecepatan yang baik dan sistem pengendalian yang baik. Kemudian ada racking system. Racking system itu tujuannya apa? Yaitu meningkatkan kapasitas gudang tanpa harus melakukan pelebaran gudang. Terdiri dari 2 macam rak. Jadi racking system ini sistem dalam merak pada gudang, yaitu rak permanen memiliki konstruksi bangunan yang permanen. Kemudian yang kedua, rak sementara. Kemudian peletakan barang di palet. Palet seperti yang kita sudah lihat atau yang sudah pernah kita tahu sebelumnya, dan di tugas material handling equipment itu salah satunya masuk adalah palet. Nah, Ibuku juga kasih penugasan terhadap kalian di mata pelajaran material handling equipment. Palet adalah sebuah nampan dan kayu yang permukaan atas dasar dan bawahnya datar. Tujuannya apa? Tujuannya benda dapat diangkat secara keseluruhan dalam satu palet dengan menggunakan forklift. Nah, contohnya yang digambar ini adalah pengangkatan barang pada forklift. Nah, di sini bisa juga diangkat menggunakan palet. Tempat penyimpanan persediaan diperlukan untuk yaitu mencapai transportasi yang ekonomis, kemudian mendapatkan keuntungan dari diskon pembelian dengan kuantitas banyak dan pembelian duluan. Kemudian yang ketiga, memelihara sumber persediaan. Yang keempat, mendukung kebijakan pelayanan kepada pelanggan. Yang terakhir, mengantisipasi kondisi perubahan pasar seperti musiman, fluktuasi permintaan, dan sebagainya. Jadi tempat penyimpanan ini diperlukan untuk kelima
elemen yang ini. Ada 5 mengapa tempat penyimpanan dipermiliki tempat penyimpanan, baik itu gudangnya, gudang yang kecil atau gudang yang besar. Nah, apalagi terutama gudang-gudang dalam perusahaan industri. Nah, inilah kenapa diperlukan tempat penyimpanan. Terutama yang faktor yang kelima, yaitu mengantisipasi kondisi perubahan pasar seperti musiman, fluktuasi permintaan, dan sebagainya. Karena ini tidak akan pernah kita tahu sebelumnya apa yang akan terjadi. Kemudian ini ada fungsi pergudangan. Ini ada 8. Nah, keterangannya di sini. Yang pertama receiving, yaitu melakukan penerimaan barang dari pemasok. Kemudian yang kedua prepacking, yaitu setiap bahan yang diterima setelah dilakukan aktivitas administrasi, yaitu pencatatan barang masuk. Selanjutnya dilakukan pengepakan. Pengepakan bisa dilakukan satu persatu dari suatu komponen, bisa juga dikombinasikan dengan komponen lainnya. Yang ketiga, put away, material yang sudah dilakukan pengepakan atau kemasan ditempatkan pada tempat penyimpanan sebelum dilakukan proses selanjutnya. Nah, ini yang ketiga dari fungsi pergudangan pre-sale, menurut pre-sale ya. Kemudian selanjutnya yang keempat, storage atau gudang, yaitu merupakan proses penahanan barang sambil menunggu permintaan. Bentuk gudang tergantung ukuran dan kuantitas pemindahan atau penanganan produk. Yang kelima, order picking, yaitu merupakan proses pemindahan atau pengambilan komponen dari tempat penyimpanan, misal dari palet rak, memilih dalam aktivitas pengepakan dan pemberian harga. Proses ini dilakukan setelah proses pemungutan atau pengambilan barang dari tempat penyimpanan, sama halnya dalam aktivitas prepacking. Jenis-jenis barang baik secara individu maupun kombinasi dari beberapa jenis barang dilakukan pengepakan. Kemudian dilakukan penetapan daftar harga barang. Kemudian yang ketujuh, sortation, yaitu merupakan proses penyortiran. Jadi sortir ini yaitu barang yang tidak, yaitu sortation itu merupakan proses penyortiran barang yang tidak sesuai dengan spesifikasi pesanan. Yang terakhir dari pre-sale itu, menurut pre-sale yaitu pergudangan, proses pemungutan dan pengiriman sebelum dilakukan pengepakan dan pengiriman ke pelanggan, maka terlebih dahulu dilakukan pengecekan barang yang akan dilempar ke pasar. Kemudian di-packing ke dalam kontainer atau truk yang sesuai dengan meneliti dokumen-dokumen pengiriman termasuk packing list, pelabelan alamat, dan bill of loading. Dan kemudian kita akan belajar sentralisasi fungsi penerimaan dan pengiriman. Dari segi keuntungannya ada 3. Yang pertama, memaksimalkan penggunaan peralatan. Keuntungan ada 4. Yang pertama, memaksimalkan penggunaan peralatan. Yang kedua, memaksimalkan penggunaan personal. Yang ketiga, efisiensi ruangan. Yang terakhir, pengurangan biaya fasilitas. Itu keuntungannya. Nah, kendalanya apa? Itu jika pengaturan aliran material tidak tertib, dapat menimbulkan kesemrautan dan kemacetan. Fungsi penerimaan, yaitu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang pertama, menerima seluruh material yang datang dari pemasok eksternal maupun internal. Yang kedua, memeriksa material atau barang yang datang. Yang ketiga, memeriksa dokumen yang menyertai material tersebut. Yang keempat, mencatat faktur penerimaan. Yang kelima, mencatat jika ada kuantitas atau kualitas barang yang tidak sesuai. Kemudian membuat laporan penerimaan barang. Yang terakhir, mengirim ke tempat penyimpanan. Ingat, itu merupakan fungsi penerimaan. Kemudian fungsi pengiriman. Adapun fungsi pengiriman, yang pertama melakukan pengepakan barang yang akan dikirim. Yang kedua, pemberian alamat pada karton pembungkus atau kontainer. Yang ketiga, melakukan penimbangan kontainer. Kemudian melakukan penempatan trailer dan loading dan distribusi. Ruang peralatan. Ruang untuk semua ukuran peralatan dari jenis tertentu.
Kemudian rak dibuat bertingkat dengan tinggi maksimal kurang lebih 180 cm. Kemudian adanya gang atau esli cukup untuk karyawan dan peralatan. Yang terakhir, peralatan dikelompokkan atas jenis sama dan diidentifikasi agar mudah dicari. Itu aja materi untuk ini, materi mata pelajaran pergudangan. Kemudian tugas kalian adalah kalian cari lagi fungsi dari penerimaan, fungsi pengiriman dari barang dari referensi internet. Dan tolong ini materi kalian tulis di buku dan kalian akan catat dan videokan ke ibu. Sekian dan terima kasih. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.